Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful khassi wa bayanul mukhassas. Wal khassi yuqabilul amma fahuwa alladhi la yastaghriqu as-salihu lahu min ghairi hasrin. Wat takhsisu huwa ikhrajum ba'du ma tanawalahu al-lafzul amma. Wal mukhassas imma muttasilun وهو الذي لم يفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل وإما منفصل وهو بخلافه والمتصل خمسة. Pengertian khas. Secara bahasa, khas adalah lawan kata dari am. Menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan arti sesuatu yang terbatas dengan orang tertentu atau bilangan tertentu. Menurut Manna Al-Qattan, lafaz khas adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu tidak hanya menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, lafaz khas adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Dapat dipahami bahwa lafaz khas adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti tertentu atau khusus, baik berupa orang seperti isim alam, Khalid, Muhammad, berupa jenis seperti rojulun, atau bisa berupa adat atau bilangan seperti 2, 3, 4, dan seterusnya. Taksis adalah upaya pengkhususan, sedangkan al-mukhassis adalah sesuatu yang mengkhususkan. Macam-macam lafaz khas ada dua macam. Yang pertama mukhassis muttasil, yaitu lafaz yang tidak berdiri sendiri atau maknanya bersangkutan dengan lafaz sebelumnya. Ahaduha al-istitsna'i kaqaulihi ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu. Suratun Nur. Nah, mukhassis muttasil terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama istisna atau pengecualian. Contohnya firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 4-5 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat. Perhatikanlah kalimat illallazina tabu pada ayat tersebut. Kalimat itu merupakan sambungan dari kalimat sebelumnya dan sekaligus menjadi pengkhususan dengan bentuk pengecualian. Ats-tsani as-sifatu kaqaulihi ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin faqaulihi allati dakhaltum bihin sifatu linnisaikum wal ma'na anna ar-rabibata minal mar'ati al-madkhuli biha muharramatun 'ala ar-rajuli halalun lahu idza lam yadkhul biha. Yang kedua, as-sifah atau sifat. Contohnya pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23. Yang artinya, diharamkan atas kamu menikahi anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Kalimat allati dakhaltum bihinna dalam ayat ini merupakan sifat terhadap nisaukum.
Dengan demikian, maka makna ayat tersebut bahwasanya perempuan-perempuan yang menjadi anak tiri dan menjadi pemeliharaan dari seorang laki-laki atau bapak tiri adalah haram dinikahi oleh bapak tirinya itu. Jika ibu dari perempuan itu telah dicampuri, tapi bila belum dicampuri, maka perempuan itu halal dinikahi olehnya. Ats-tsalitsu asy-syartu kaqaulihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Suratul Baqarah al-ayah 180. فقوله إن ترك خيرا أي مالا شرط في الوصية وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. سورة النور الآية 33 ay qudratun 'alal ada'i au amanatin wa kasban. Yang ketiga, asy-syart atau syarat. Contohnya pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kalimat in taraka khaira, jika meninggalkan harta yang banyak, adalah merupakan syarat dalam wasiat yang dimaksud. Ar-rabi'u al-ghayatu kaqaulihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah wa qawlihi wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Suratul Baqarah al-ayah 222. Yang keempat, al-ghayah atau batas. Contohnya pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Kalimat hatta yablughal hadyu mahillah merupakan batas awal bagi pelaksanaan ibadah mencukur rambut. Al-khamisu badalul ba'di minal kulli kaqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Suratu Ali Imran al-ayah 97. Wa qawlihi man istata'a badalum minan nas fayakunu wujubul haji hassan bil mustati'i. Yang kelima, badalul ba'di minal kulli atau mengganti sebagian dari keseluruhannya. Contohnya pada firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya Baitullah. Lafaz man adalah pengganti atau badal dari lafaz an-nas atau manusia yang disebutkan sebelumnya. Potongan pertama ayat mengandung arti semua manusia harus menunaikan haji. Kemudian manusia yang dikenai kewajiban haji itu dijelaskan, yaitu orang-orang yang mempunyai kesanggupan. Sehingga dengan adanya taksis ini berarti orang-orang yang tidak mempunyai kesanggupan tidak termasuk dalam pengertian am yang dikenai kewajiban haji. Ma yashmiluhul khitab. Apa saja yang tercakup di dalam dalil khusus. Ikhtalafa fil khitabi في الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wa qawluhu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Para ulama berbeza pendapat tentang khitab atau seruan yang ditunjukkan secara khusus kepada Nabi SAW, seperti kata-kata di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nabi, atau Ya ayyuhar rasul, Ya ayyuhar rasul. Maka timbullah pertanyaan, hal yashmilul ummah am la yashmiluha? Apakah ini ditunjukkan untuk umat ataupun tidak ditunjukkan ataupun tidak mencakup kepada umat Rasulullah SAW? Fadhahaba qaumun ila annahu yashmiluha bi'atibari qudwatun laha. Yang pendapat yang pertama yaitu segolongan ulama berpendapat ini mencakup seluruh umat karena Rasulullah SAW adalah qudwah atau panutan bagi kita semua. Wa dhahaba tsani وذهب آخرون إلى أنه يشملها لأن الصيغة تدل على اختصاص بها. Yaitu golongan lain berpendapat bahwa ini tidak mencakup kepada mereka karena ini lafaznya menunjukkan khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mukhassisul munfasil ma kana fi mawdi'in akharin min ayatin aw hadithin aw ijma'in aw qiyasin. Fama khussa bil Qur'ani ka qawlihi ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Fahuwa 'amun fi kulli mutlaqatin حاملا كانت أو غير حامل مدخولا بها أو غير مدخول بها خص بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وبقوله بسم الله الرحمن الرحيم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. Dan adapun mukhassis munfasil adalah mukhassis yang terdapat di tempat lain baik ayat, hadis, ada ijma' ataupun qiyas. Contoh yang ditaksiskan oleh Al-Quran ialah oleh Al-Quran ialah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Di dalam ayat ini dijelaskan masih bersifat umum yaitu salah satu quru' di sini mencakup istri yang dicerai baik dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil, baik sudah digauli atau maupun belum digauli. Tetapi keumuman ini ditaksiskan oleh ayat dalam Quran surah At-Talaq ayat 4 wa ulatu ahmali ajalahunna dan ditaksiskan pula dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49. ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التكثير وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التكثير والنساء يدخلن في جملته وقد يأتي ذكرهن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا وهذا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن كما جاء في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. Jadi menurut kebiasaan jika khitab dituliskan dalam lafaz mudzakkar dan muannas, maka biasanya khitab itu menggunakan biasanya di dalam khitab Allah Taala
itu menggunakan lafaz mudzakkar, dan kebanyakan khitab Allah Ta'ala memang dalam bentuk lafaz mudzakkar, tetapi perempuan pun termasuk di dalamnya. Selain itu, terkadang pula perempuan disebutkan secara khusus untuk maksud lebih memperjelas, tetapi tidak menghalangi masuknya perempuan dalam cakupan lafaz umum yang sesuai bagi mereka. Misalnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 124, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha." Dalam ayat tersebut dituliskan laki-laki dan perempuan. Disebutkan untha di sana yaitu dengan maksud untuk memperjelas kembali.